Let's go. I wake up to a little bit of drool on my. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasruhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang telah menggerakkan hati dan jiwa kita sekaligus jasad kita untuk memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segenap kecintaannya membimbing kita selaku umatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagai implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 April, kita bersama-sama memperingati Hari Bumi Sedunia. Fokus utama dari peringatan Hari Bumi itu adalah membangun aksi kolektif, aksi bersama untuk beralih ke energi yang terbarukan dan perlindungan lingkungan melalui langkah kecil kita sehari-hari. Maka tentunya peringatan Hari Bumi tersebut mengingatkan kita akan eksistensi kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk senantiasa melestarikan dan merawat bumi yang kita tinggali ini. Dan seiring dengan tantangan tersebut, hari ini kita menyaksikan 2 fenomena yang jika kita sikapi dengan bijak sesuai dengan ajaran agama Islam,
maka kita akan menemukan hikmah yang besar dalam momentum menjaga dan merawat bumi kita ini. Dua fenomena yang tengah kita hadapi belakangan ini adalah krisis energi dan kenaikan harga bahan baku plastik yang kita temukan di masyarakat. Maka bagi seorang mukmin, setiap peristiwa adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali merenung bahwasanya plastik yang selama ini kita gunakan dengan sangat mudah di setiap aktivitas kita ternyata telah meninggalkan luka yang dalam bagi bumi kita. Begitu juga penggunaan energi yang berlebihan menjadi ancaman krisis di kemudian hari. Berdasarkan data timbunan sampah plastik nasional tahun 2025 diproyeksikan bahwasannya mencakup sekitar 19,95% dari total timbunan sampah, menjadikannya jenis sampah terbanyak kedua setelah sisa makanan. Total timbunan sampah nasional 2025 dilaporkan sekitar 20,25 juta ton dari data 206 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan rumah tangga sebagai penyumbang terbesar dari timbunan sampah tersebut. Dan hanya sekitar 11% sampah plastik yang bisa kita daur ulang, sementara sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir sampah atau mencemari lingkungan kita. Begitupun dalam hal energi. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 mengungkapkan sebuah fakta yang menyesalkan kita. Sektor transportasi darat menyerap hampir 90% dari kuota BBM subsidi nasional, khususnya Pertalite dan solar yang disubsidi oleh negara. Jika mobilitas dikurangi 1 hari saja secara masif, maka potensi penghematan devisa negara mencapai angka triliunan rupiah. Maka itu, melihat fenomena ini, kita diingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Kenaikan harga plastik ini seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk melakukan 3 hal menurut etika lingkungan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu yang pertama, hal yang harus kita lakukan menghadapi fenomena ini adalah yang pertama, zuhud dalam konsumsi atau melaksanakan gaya hidup yang minimalis. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan atau israf. Inilah saatnya kita berhenti untuk bergantung kepada kantong, sedotan, dan botol plastik sekali pakai. Bawalah kita wadah sendiri. Ini bukan sekedar irit biaya, tetapi bentuk kita untuk mengendalikan nafsu konsumtif kita. Dan kita juga harus mengedukasi keluarga kita bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah sebagian daripada iman.
dalam hal kacamata teologi, ketergantungan kita juga kepada energi fosil yang memicu pemborosan pada APBN adalah bentuk tabzir yang nyata. Al-Quran secara tegas mengingatkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 bahwa para pemboros adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka pemerintah dalam hal ini tengah menguji coba program work from home atau WFH. Hal ini dalam rangka untuk mengurangi mobilitas kendaraan satu hari dalam sepekan bukan lagi sekedar pilihan manajemen, melainkan ijtihad untuk menyelamatkan kedaulatan energi kita. Lebih jauh, WFH yang dilaksanakan pada Jumat adalah langkah nyata untuk menjaga kelestarian alam. Data IQR tahun 2025 menempatkan kota-kota besar, khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek, ini menyumbang polusi yang membahayakan kesehatan publik yang seringkali berada pada zona merah kualitas udara yang kita hirup ini. Belum lagi penelitian sebuah lembaga yang konsen terhadap pembangunan dan pemerintahan mengonfirmasi bahwa pengurangan hari kerja fisik secara global mampu mereduksi emisi gas rumah kaca sebesar 10 sampai 12%. Inilah jihad ekologi yang harus kita lakukan. Upaya sungguh-sungguh kita mencegah kerusakan bumi, darul mafasid, yang dalam kaidah fikih harus didahulukan daripada mengambil manfaat yang rutin semata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu etika lingkungan yang harus kita kedepankan menghadapi fenomena ini adalah menjaga amanah ekologis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dunya khulwatun khudiratun, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Rawahu Muslim. Yang artinya dunia ini hijau dan manis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu sebagai khalifah di atasnya, maka dia melihat bagaimana yang kamu perbuat. Hadis riwayat Muslim. Maka setiap botol atau kantong plastik yang kita tolak merupakan langkah yang nyata untuk menyelamatkan ciptaan Allah yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah sedekah jariah melalui kebersihan. Jika di dalam ajaran kita senantiasa mendengar dan diingatkan dalam sebuah hadis, jika menyingkirkan satu duri dari jalan adalah sedekah, maka mencegah ribuan ton sampah plastik adalah kepedulian sosial yang nyata, yang pahalanya terus mengalir untuk kita. Dan sebaliknya, sampah yang merusak ekosistem bisa menjadi dosa jariah kita yang dampaknya dirasakan hingga ratusan tahun ke depan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, mari kita bawa perubahan kecil ini ke rumah tangga kita masing-masing. Kita ingatkan, kita renungi bahwasanya agama bukan hanya soal sujud di sajadah saja, tetapi agama adalah soal bagaimana kita memperlakukan sisa-sisa makanan dan sampah kita
dan agama mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengelola energi sumber daya yang ada di lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang mampu untuk menjaga amanah alam ini, sehingga kita meninggalkan bumi yang lebih baik bagi generasi kita yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله